Halo Ibu Bapak Saudara Jemaat dan Simpatisan GKI Klasi Solo. Apa kabarnya hari ini? Semoga di awal tahun 2023 ini kita berada dalam keadaan yang bersukacita, baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di hari-hari kami. Tuhan baik, Tuhan sungguh setia, Tuhan sungguh mencintai dan menyayangi kami. Dan kami dapat merasakan semua cinta kasih Tuhan melalui hal-hal di sekitar kami. Ya Tuhan, di awal tahun ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kami mau terus merasakan disapa. Kami mau terus merasakan kasih Tuhan. Sehingga kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang tahun ini dan tahun-tahun mendatang, kami mau dipandu oleh firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bagi anak muda masa kini, ataupun ibu bapak saudara yang mau sedikit flashback, kilas balik ke masa usia muda, pasti pernah mengalami ini. Kata-kata atau istilah modernnya adalah quarter life crisis. Ini adalah fase di mana ada krisis personal, ada krisis emosional yang dialami mulai dari perasaan minder, rendah diri, seperti lagu Ojo dibanding-bandingke. Saat dibanding-bandingkan dengan orang lain, merasa tidak cukup, selalu ragu terhadap diri, kemudian ada perasaan cemas yang berlebih, tidak lagi termotivasi, kemudian bingung, takut, gagal tentang masa depannya. Karena umur yang masih sangat muda, beberapa pemuda-pemudi sering dianggap kurang berpengalaman. Dianggap masih bau kencur, belum bisa melakukan apa-apa. Namun tidak hanya ada di fase muda, ternyata bagi oma, opa, ataupun ibu bapak saudara yang saat ini perlahan memasuki masa usia indah, yang rambutnya kemudian sudah sedikit-sedikit beruban, sering dianggap sudah terlalu tua. Bagi oma, opa, bagi mereka, ibu bapak saudara yang memasuki masa usia indah juga sama. Pasti sering merasa tidak lagi bisa berkarya, merasa tidak lagi berguna, hanya menyusahkan, hanya bisa merepotkan anak cucu, karena kemudian ada beberapa kemampuan fisik yang menurun. Entah itu lututnya sakit, sulit mendengar, sulit untuk mengingat, susah tidur, dan lain sebagainya. Maka ibu bapak saudara, kalau kita lihat bersama di usia berapapun, akan selalu saja ada perasaan minder, perasaan rendah diri. Ingat, yang saya katakan adalah rendah diri, berbeda dengan rendah hati. Rendah diri artinya saya tidak bisa Tuhan,
Aduh jangan saya sibuk, saya tidak pandai melayani, saya tidak pandai bertemu banyak orang. Orang lain dulu saja, nanti-nanti saja. Ini waktunya orang-orang muda yang berkarya. Ini waktunya saya pensiun, ini waktunya saya istirahat. Atau misalnya anak-anak muda, aduh jangan saya gak bisa. Sudah mereka-mereka saja yang sudah senior, yang sudah berpengalaman. Serupa dengan pengakuan Yeremia saat ia kemudian dipanggil dan diutus oleh Tuhan, ia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Yeremia mengetahui bahwa seorang nabi menjalani hidup sendirian dan menjalani proses perjalanan hidup yang sulitnya bukan main. Seorang nabi kerap kali dicemooh, kerap kali dianiaya, ia dibuang dan Yeremia enggan. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan? Jangan bilang masih muda. Aku justru menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ibu bapak saudara, kita disertai bukan untuk kaku. Bukan untuk berdiam diri stuck di zona nyaman. Tetapi justru kita disertai untuk dilepaskan. Untuk kita bisa pergi. Untuk kita bisa melangkah. Untuk kita bisa bekerja dan berkarya. Allah mengatakan janganlah takut sebab aku mengenal engkau. Aku menguduskan dan menetapkan setiap misi. Setiap tugas panggilan. Bahkan jauh sebelum engkau dilahirkan. Jauh sebelum kita semua dibentuk di dalam rahim ibu. Allah tahu persis kita punya keahlian. Kita punya bakat. Kita punya talenta seperti apa. Maka kemudian kita diberikan tugas yang sesuai. Yang pasti bisa kita kerjakan. Allah mengatakan sekali lagi janganlah takut. Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutmu, menaruh perkataannya di dalam mulutmu dan mengangkat engkau. Sama seperti Yeremia, ibu bapak saudara. Sehingga ini adalah satu-satunya hiburan bagi kita di tengah kesulitan, di tengah kesesakan, di tengah perjalanan penziarahan kita dalam memenuhi panggilan Tuhan. Satu-satunya penghiburan kita adalah janji Allah. Untuk itu bagi setiap anak muda, beranilah untuk menghadapi fase quarter life krisismu. Sebab Tuhan besertamu, Tuhan bersamamu. Dan bagi oma opa, penurunan kemampuan fisik pasti dialami setiap orang. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi jangan menutupi diri pada kenyataan. Dan terus berkeras hati bahwa aku masih sekuat dulu, aku masih sehebat dulu. Masih ngotot mau lari maraton, masih mau naik gunung padahal kondisi fisik sudah tidak lagi mumpuni. Tetapi, oma opa, mari kita munculkan potensi diri dan aktualisasi diri di hal-hal yang baru. Walaupun karya dan bidangnya berbeda saat masih muda dulu, tetapi mari kita juga menunjukkan usia boleh tua, tetapi tetap terus berbuah. Bahkan buahnya harus semakin besar, semakin segar, semakin berkualitas baik. Karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, kepada saudara, kepada semua orang. Dan Tuhan yang bekerja di dalamku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.